memuji Tuhan. Kami selalu memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Sebab Engkau yang layak terima pujian kami. Haleluya. Semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Haleluya. Ku mau memuji-Mu. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Katakan Kau yang layak terima. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Mari sekali lagi, Kau yang layak. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Segala kemuliaan, hormat bagi Tuhan. Haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Engkau layak terima pujian kami Tuhan. Engkau layak terima sembah pengagungan dari kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Kami mau bernyanyi hosana bagi Tuhan. Hosana bagi Yesus kami, bagi Raja kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Glory, haleluya. Terima kasih. Kami mau naikkan pujian kami bagi Raja di atas segala raja. Yesus Raja kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama katakan, ku nyanyi hosana. Ku nyanyi hosana bagi Yesusku, Bagi Rajaku. haleluya. Ditata. Kami mau muliakan Tuhan Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak ku nyanyi hosana. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak sekali lagi ku nyanyi hosana. Lambaikan tanganmu buat Tuhan. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Kau layak Yesus layak disembah. Kau layak disembah. Mari berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya.
untuk kami puji. Haleluya, haleluya. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh baik buat kami. Kami ada hari ini Tuhan semua karena anugerah-Mu buat kami Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami sehat, kami kuat. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik buat kami. Haleluya, bila sebentar Tuhan kami lebih lagi bersorak-sorai bersama-sama untuk meninggikan nama Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di setiap puji-pujian kami Tuhan. Memberikan semangat lagi buat kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal sampai dengan akhirnya. Biarlah ada Roh Kudus, ada urapan Tuhan, ada hadirat Tuhan yang bekerja di tempat ini. Memulihkan semangat kami lagi. Memberikan lagi bagi kami harapan yang baru Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mau lebih lagi bersorak untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Haleluya. Boleh salam dari jauh. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Kita mau lebih lagi memuji nama Tuhan. Haleluya. Katakan terpujilah namamu Tuhan. Engkau yang kuat dan penuh kemuliaan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkaulah Raja di atas segala raja. Terima kasih. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu suara kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Mari katakan ho ho ho, ho ho ho,
memuji Tuhan, memuliakan Tuhan sebab Dia layak dipuji. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya. Glory, haleluya. Haleluya. Biar setiap kita boleh memuji nama Tuhan, bahkan langit dan bumi juga memuji Tuhan. Haleluya. Oh, muliakan Tuhan sebab Dia layak dipuji, layak disembah. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, muliakan Tuhan sebab Dia layak dipuji. Oh, muliakan Tuhan sebab Dia layak dipuji. Hosana, pujilah gunung batuku, pujilah gunung batu keselamatanku. Hosana, pujilah gunung batuku, pujilah gunung batu keselamatanku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, muliakan Tuhan sebab Dia layak dipuji. Oh, muliakan Tuhan sebab Dia layak dipuji. Hosana, pujilah gunung batuku, pujilah gunung batu keselamatanku. Hosana, pujilah gunung batu. Haleluya. Katakan Hosana, Hosana, pujilah gunung batuku, pujilah gunung batu keselamatanku. Hosana, pujilah gunung batuku. Haleluya. Mari sekali lagi katakan, oh muliakan Tuhan. Oh, muliakan Tuhan sebab Dia layak dipuji. Oh, muliakan Tuhan sebab Dia layak dipuji. Hosana, pujilah gunung batuku, pujilah gunung batu keselamatanku. Hosana, pujilah gunung batuku, pujilah gunung batu keselamatanku. Sekali lagi Hosana, Hosana, pujilah Tuhan. Hosana, pujilah gunung batuku, pujilah gunung batu keselamatan. Haleluya. Mari lagi kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, Yesus Kristus Sang Penebus kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, haleluya, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, Kau ciptakan semuanya Tuhan. Haleluya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapan. Mari katakan ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Lagi ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku puji Yesus Tuhan dan Raja. Mari angkat tanganmu, Hosana. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Lagi katakan haleluya. Haleluya,
Saya persilakan kembali, kita boleh duduk. Haleluya. Haleluya. Kita adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia. Di pujian kita katakan langit dan bumi saja memuji Tuhan, apalagi kita ciptaan Tuhan yang paling mulia. Haleluya, mari kita datang memuji Tuhan, memberikan yang terbaik bagi Tuhan lewat setiap pujian penyembahan kita. Haleluya. Haleluya. Mari persiapkan hati mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya, kami tak perlu takut karena Tuhan beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau naikkan nyanyian kami, haleluya. Terpujilah Tuhan. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Haleluya. Kami mau datang lebih lagi menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Mari katakan lagi, kami mau datang menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagi. Mari katakan, tak usah ku takut. Haleluya. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya.
Sungguh kau hebat, Yesus kami hebat. Ajaib setiap perbuatanmu Tuhan. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, haleluya. Perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Engkau Allah kami yang baik. Haleluya. Tak usah kami takut, kami punya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Terpuji namamu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh hebat buat kami Tuhan. Luar biasa Engkau Tuhan. Haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Haleluya. Dengan kasih Kristus, Bapak Sitorus bawa kita doa firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Sekarang ini Tuhan, kami datang di hadapan-Mu, kami datang sujud menyembah-Mu Tuhan di rumah-Mu, di mana ini Tuhan satu kerinduan kami di waktu-waktu yang telah kami lalui Tuhan. Kami boleh di hari-hari terakhir ini Tuhan, boleh berkumpul bersama-sama dengan umat-Mu di tempat ini Tuhan. Sungguh kami berasa sukacita dan bersyukur, kami boleh bersama-sama memuliakan, memuji dan meninggikan nama-Mu Tuhan, bahkan dengan sebagian dari firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus.
Kami telah menaikkan segala persembahan kami, pujian kami. Biarlah kiranya Tuhan, Engkau terima menjadi dupa yang harum bagi-Mu ya Bapa. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu yang telah Kau utus Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu. Biarlah semua apa yang keluar dari mulut lidah hamba-Mu Tuhan jadi berkat bagi kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Begitu Tuhan, kami semua yang hadir di sini, Engkau berkati Tuhan hati kami, agar kami Tuhan boleh menerima firman-Mu dengan sukacita dan kami pulang membawa jadi berkat bagi hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya, serahkan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Hari ini kita akan melihat Alkitab kita dalam Yakobus, surat Yakobus kita bicara tentang rendah hati. Yakobus pasal 4 ayat yang ke-6. Yakobus pasal 4 ayat yang ke-6. Yakobus pasal 4 ayat yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-10. Mari kita bangkit berdiri, kita akan baca bergantian. Saya ayat 6, Bapak Ibu ayat yang ke-7, demikian bergantian sampai ayatnya yang ke-10. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan ia akan meninggikan kamu. Puji Tuhan, terima kasih dan silakan duduk. Dalam beberapa ayat ini Bapak Ibu Saudara-saudari, Rasul Yakobus bicara tentang rendah hati, kerendahan hati. Dimulai dengan satu kebenaran begitu ya, bahwa Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Allah menentang, ya, Allah melawan. Tentu Bapak Ibu Saudara-saudari, kita semua manusia mengharapkan, mendoakan, ya, meminta supaya Allah itu menjadi, ya, kawan kita, gampangnya begitu ya. Jadi apa ya? Jadi Allah yang memberkati, Allah yang menyertai, Allah yang bersama dengan kita, kan itu kan harapan kita. Tapi Allah juga bisa menjadi musuh seseorang, lawan dari seseorang. Dan Yakobus mengatakan kepada kita bahwa Allah menentang, Allah akan melawan, Allah akan menjadi musuh. Dan ya kita tidak usah lanjutin lagi, dalam arti ya sudah pasti tidak ada satu pihak pun yang bisa bertahan menghadapi Allah. Jadi Allah di satu sisi kan kita selalu dicecokin begitu ya, kita tangkap bahwa Allah memberkati ya, Allah menyertai ya, kalau Tuhan di pihak kita, kalau Tuhan bersama dengan kita, maka Allah akan mengupayakan ya, Allah akan memikirkan, Allah akan mengusahakan dan mengerjakan hal yang baik kepada kita. Tapi kalau Allah menjadi lawan kita, Allah menjadi musuh kita, ya, maka Allah akan mengupayakan ya,
merencanakan dan mengerjakan segala sesuatu yang akan menghancurkan kita. Tapi di sisi lain, jadi sekali lagi ya kan, dasarnya kerendahan hati ini karena Tuhan menentang, ya, akan jadi musuh. Tuhan sangat tidak suka dengan kesombongan, kecongkakan. Tapi di sisi lain dikatakan oleh Alkitab, ya Bapak Ibu Saudara-saudari, mengasihani, tetapi Allah mengasihani orang yang rendah hati. Kata mengasihani, ya, itu menunjukkan Allah itu memberi anugerah, ya, memberi kebaikan, memberi berkat, ya. Jadi kalau mau diberi oleh Tuhan, dan kita harus ingat bahwa Tuhan adalah sumber, ya, sumber, bukan kita sumber. Kita hanya alat. Bukan bos kita, bukan pekerjaan kita, bukan pemerintah kita, ya, bukan. Itu semua hanyalah alat, saluran kayak pipa. Ya, pipa air. Airnya bukan dari dia. Ya, kalau dari dia dari tanah, itu dari mata air. Kalau kita ambil dari pump, ya, itu dari perusahaan, ya, air minum. Tapi pipa paralon itu, ya, dia hanya sumber. Untuk apa ada paralon kalau tidak ada sumbernya? Jadi begitu juga pekerjaan kita. Begitu juga, ya, penghasilan kita itu kan hanya saluran. Jadi kalau kita mau mendapat berkat, Tuhan memberi, maka dikatakan oleh Yakobus, jadilah orang yang rendah hati. Rendah hati. Dan kalau kita melihat, ya Bapak Ibu Saudara-saudari, kebanyakan, ya, atau ciri-ciri orang di akhir zaman itu adalah orang-orang yang congkak, sombong. 2 Timotius kan, kalau kita baca 2 Timotius pasalnya yang ketiga, 2 Timotius pasalnya yang ketiga, di situ kan dituliskan tentang 2 Timotius pasalnya yang ketiga, Dua Timotius 3 ayat 2, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang, mereka akan membual dan menyombongkan diri. Ya, kalau kita belajar sejarah, Bapak Ibu Saudara-saudari, ternyata kesombongan ini adalah salah satu sifat yang turun-temurun begitu, sombong. Ya, iblis sombong dijatuhkan ke bumi. Ya, kita lihat, ya, Nebukadnezar kan sombong. Ya, sesuatu yang sangat tinggi, sangat hebat, lalu menganggap dirinya, ya, bisa melakukan apapun, tidak perlu Tuhan, tidak perlu taat pada Tuhan, itu tinggal tunggu jatuh. Dan Alkitab mencatat bahwa kesombongan itu akan menjadi salah satu karakteristik, ya, ciri khas dari manusia di hari-hari terakhir. Ya, berarti di zaman kita. Membual, jadi sesuatu yang membesar-besarkan begitu, ya. Ngomong gede, ya, sikapnya gede, merasa diri gede, ya, merasa diri hebat. Kadang-kadang tidak hebat pun tapi merasa dirinya hebat. Apalagi lah orang yang memang hebat, ya kan? Kalau kita Bapak Ibu sekalian diberkati, diangkat oleh Tuhan, ya, ditambah kekayaan, ditambah jabatan, ya, jaga hatimu. Karena orang gede, orang tinggi, ya, orang hebat, penyakitnya sombong. Tapi kadang-kadang orang yang rendah pun sombong juga. Ini aneh gitu kan. Harusnya kan penyakit kesombongan itu ada pada orang yang, ya, memang istilahnya di atas rata-rata. Ya, orang pinter kadang kan sombong, ya, ngejek yang bodoh, ya, dia guru belum menerangkan dia udah ngerti. Kalau yang bodoh kan guru nerangkan 3 kali nggak ngerti juga. Kayaknya orang pintar kan, alah itu mah
menu-menui bangku aja lah di sekolah ini dia. Tapi kadang-kadang orang yang guru 3 kali nggak ngerti menerangkan, ya bisa sombong juga. Alkitab katakan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, ya kesombongan ini ternyata menjadi menjadi sesuatu yang harus kita waspadai. Karena ketika itu ada menjadi bagian, menjadi sifat kita, ya percuma kita berdoa Tuhan berkati, Tuhan sertai, karena Alkitab kan katakan Tuhan melawan, Tuhan memusuhi orang yang congkak. Jadi kerendahan hati itu kita harus pegang itu. Jadi orang yang rendah hati dikatakan Alkitab itu akan dikasihi Tuhan, akan diberikan Tuhan. Ya kepada dia diberikan Tuhan. Ya segala sesuatu Bapak Ibu sekalian yang baik itu akan diberikan Tuhan. Rezeki kah, ya, pangkat kah, keahlian kah, ya kemampuan kah, itu akan diberikan. Tapi kepada orang yang congkak, yang tadinya mungkin dia congkak, ya taruhlah kita bicara hal normal karena memang ada di dia. Ada keterampilan, ada kemampuannya, ada kekayaan di dia, ya. Dia kemudian menjadi sombong. Ya, kalau kita tahu iblis, ya Bapak Ibu sekalian, memang dia adalah ya salah satu penghulu malaikat. Salah satu pemimpin malaikat. Ya dia mempunyai suara, mempunyai kemampuan bermain musik yang sangat hebat, Tuhan berikan memang kepada dia. Tapi semuanya itu kemudian membuat dia menjadi sombong dan menganggap dirinya setara, sama dengan Tuhan. Jadi untuk memperoleh berkat Tuhan, memperoleh pemberian Tuhan, maka Alkitab katakan, Yakobus katakan, ya rendahkanlah hati kita. Haleluya Bapak Ibu sekalian. Jadi orang yang rendah hati, maka dia akan menerima anugerah Tuhan, menerima berkat Tuhan, menerima pertolongan Tuhan. Lalu kita maju lagi Bapak Ibu sekalian, ya saya mau melihat karakteristik atau keterangan tentang rendah hati itu, ya seperti apa sih rendah hati. Baru nanti saya akhiri dengan apa yang kita dapatkan ketika kita rendah hati. Kalau kita baca ayat yang ke-7, kita baca dulu Yakobus pasalnya yang ketiga tadi, ya kita kembali lagi, maksud saya Yakobus pasal 4 ayat yang ke-7. Mari kita baca 2-3. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Tunduklah. Jadi kata tunduklah kepada Allah itu seperti menempatkan diri kita di bawah. Dalam satu organisasi Bapak Ibu sekalian akan sulit memutuskan, misalnya lah ya, dalam satu perusahaan kalau pemilik perusahaan itu 4 orang dan sama-sama punya saham 25%, misalnya begitu. Jadi mengapa kadang-kadang saya perhatiin, ya perusahaan terbuka, ya pasti ada pemilik saham mayoritas di atas 50%. Karena kalau tidak ada, pusing Bapak Ibu sekalian, ya. Itu memang ideal banget bilang sehati, ya. Kadang-kadang kita harus akui di gereja pun susah sehati. Lalu kita ngomong soal duit sehati. Waduh, ya. Suami istri pun belum tentu sehati soal duit. Ya, suami bilang kasih, istri bilang jangan. Atau sebaliknya, istri bilang jangan, ya. Atau sama aja tadi, ya. Istri bilang kasih, ya. Istri bilang kasih, suami bilang jangan. Susah soalnya sehati. Ya. Satu perusahaan, satu usaha, ya. Tapi kalau bisa sepakat Bapak Ibu sekalian, ya. Ada perusahaan gede namanya Sepakat Group. Waduh, mantap, ya. Sepakat sehati. Jadi tunduk, saya bicara ini kan, kenapa perlu satu orang yang lebih tinggi? Karena ketika deadlock, ya, terjadi tidak ada keputusan gitu, ya, istilahnya nggak ada yang diputusin rapat itu. Karena apa? Ya, misalnya tadi saya katakan 4 pemilik saham, tidak ada sepakat di antara mereka. Siapa yang mau mutusin?
Empat-empatnya punya saham 25%. Dan nggak ada keputusan. Nggak ada keputusan adalah keputusan juga kan. Nggak tahu arah lah itu perusahaan. Ya, mau kemana dia ya, jadi tenggelam lah itu nanti. Tapi soal kerendahan hati kepada Tuhan Bapak Ibu sekalian itu, apa itu orang rendah hati? Orang yang mau menempatkan dirinya di bawah Tuhan. Kadang-kadang kan Bapak Ibu sekalian kita merasa kita itu sama pinter dengan Tuhan. Kita tidak perlu tunduk kepada Tuhan. Tapi kalau bicara rendah hati, ya kan tadi saya bilang, kalau di perusahaan, kalau kita anak buah Bapak Ibu sekalian misalnya, atau sehebat setinggi apapun pangkat kita, kalau kita bukan ownernya ya, pemiliknya, kita pasti akan tundukkan diri, siap. Ya, kalau kita di tentara, di polisi, ya, sehebat sepintar apapun kita, kalau bos kita, atasan kita, ya memerintah, siap komandan, siap laksanakan. Tapi kadang-kadang soal bertuhan ini Bapak Ibu sekalian, bagaimana pemahaman kita kepada Tuhan? Apakah kita tundukkan diri di bawah? Kan bicara kerendahan hati itu bicara menundukkan diri. Hari ini memang saya lebih khusus kepada Tuhan, soal kerendahan hati kepada Tuhan. Kalau kita punya kerendahan hati Bapak Ibu sekalian, kita akan menempatkan diri kita di bawah. Masalahnya kan kadang-kadang itu tadi saya katakan, belum tentu seseorang itu lebih pintar dari orang lain, tapi dia menganggap dia lebih pintar. Itu kan sifat manusia. Belum tentu seseorang itu lebih kaya, tapi dia menganggap dia paling kaya. Belum tentu loh. Lalu bagaimana kerendahan hati kepada Tuhan itu? Kalau kerendahan hati pada manusia kan dikatakan ya orang merasa dirinya lebih dari orang lain. Dan itu sama ya kepada Tuhan, ketika seorang congkak, sombong, maka dia tidak akan menempatkan dirinya di bawah komando, di bawah perintah Tuhan. Tidak ada ketundukan. Tidak ada merendahkan dirinya. Dia menganggap ya bahwa dia dan Tuhan itu ya sama. Ya kalau dia tidak setuju, ya dia bisa berbeda pendapat dengan Tuhan. Itu seumpama ya yang bisa berbeda pendapat itu kan di peradilan kan Bapak Ibu sekalian ya, hakim itu kan bisa, kenapa? Ya mereka setara. Sehingga kadang-kadang ya kan akhirnya kalau di Indonesia soal hukum di Indonesia kan ya suara terbanyak. Kalau hakimnya 5 kan selalu mesti ganjil biasanya, kalau enggak 3 ya 5. Kalau 3 sudah mengatakan hukum, lalu 2 berbeda, ya menang yang 3 hukum, tapi akan diputus dalam amar putusan itu ya, keputusan itu ada perbedaan pendapat. 3 hakim mengatakan bersalah, 2 misalnya menyatakan tidak bersalah, tapi ya tetap dihukum karena 3 hakim. Tapi ada tulisan berbeda pendapat. Kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita kita menempatkan Tuhan itu? Ketika Tuhan perintahkan kepada kita orang yang rendah hati, merendahkan dirinya di hadapan Tuhan, dia akan kata, iya Tuhan, jadi sesuai Engkau. Ya kalau Tuhan katakan beribadah, kita enggak boleh bilang enggak beribadah. Beribadahlah Bapak Ibu sekalian. Ya tempatkanlah diri kita ya di bawah otoritas Tuhan, kuasa Tuhan. Jadi tunduklah kepada Tuhan. Kalau kita melihat, saya melihat kepada contoh ya. Mari kita ke contoh ya. Jadi yang pertama deskripsinya ya, orang yang rendah hati itu orang yang menundukkan diri, tunduk. Ya, jadi menjadikan Allah itu sebagai pemimpinnya, penguasanya, dan dia anak buah. Ya, dia orang yang siap dikomandoi ya, siap dipimpin oleh Tuhan, siap disuruh oleh Tuhan. Itu orang rendah hati. Dia siap diperintah, ya, siap disuruh oleh Tuhan. Kadang-kadang kalau bicara soal otoritas hierarki gitu ya, kadang kita perlu belajar sama polisi, tentara. Ya. Kan saya katakan ya, saya beberapa teman saya polisi, tentara ya.
Kalau di jemaat ini ya Pak Parhusip, ada teman saya juga ya yang ya bisnisnya sama tentara. Kalau saya WA ya siap terima perintah dan katanya. Siapa bosmu, ku bilang, ya kan? Siap terima perintah katanya. Wah. Ya, kalau yang lain ya jarang saya WA ya Bapak Ibu jemaat, dan saya juga enggak gitu kan. Siap terima perintah Pak Gembala. Hebat banget nih jemaat pikir. Saya salut loh orang siap terima perintah dan katanya sama saya. Sekali lagi saya bukan sok-sok berkuasa, enggak. Kan saya bilang siapa saya siap perintah. Saya cuma tanya kabarmu kok katanya. Oh iya siap-siap Pak Gembala ya. Ya ada apa katanya. Jadi yang saya tangkap itu siap perintah kok tunggu perintah. Itu rendah hati. Saya enggak bilang mereka rendah hati loh. Tapi maksud saya di dunia mereka ya mereka diajarkan ya untuk tunduk kepada pemimpin, loyal. Ya, yang mungkin di organisasi kita, dalam arti di pekerjaan kita yang bukan seperti mereka, hal seperti itu bukan hal biasa bagi kita. Ya, ketundukan kepada pemimpin, siap terima perintah itu. Ya mungkin tadi saya katakan ya suami, istri ya, istri bisa aja enggak terima perintah suami. Ya suami suruh apa dia bikin apa. Karena dia menganggap ya kita kan setara ya. Dia tidak menghambakan dirinya. Anak kepada orang tua, ya, dia tidak menganggap dia harus melakukan. Sementara di organisasi tentara kan saya katakan tadi polisi, hal itu ditekankan. Ya, kalau tidak ada penundukan diri, jangan harap bisa naik jabatan. Pintar pun Bapak Ibu sekalian, coba tanya mereka. Pintar pun otaknya ya, anak jenderal pun dia enggak ada penundukan diri, enggak akan dipromosiin. Itulah yang ditekankan kepada mereka sehingga hal itu melekat pada mereka. Jadi kembali lagi kita Bapak Ibu sekalian, kita bicara soal Tuhan ya, kepada kita, apakah kita menganggap diri kita ini hamba, siap terima perintah Tuhan. Ketika berhadapan dengan firman, kita mau diberkati Tuhan, tempatkanlah diri kita rendah hati. Ya, pintar pun kita Bapak Ibu sekalian ya, banyak pun kekuatan kenalan kita, tapi ingat, kita itu anak buah Tuhan, siap Tuhan. Tadi saya katakan ya, kalau kita bekerja ya, sehebat apapun kita, enggak mungkin kita lawan ya, atasan kita bilang pergi, enggak, aku mau di sini. Ya. Kalau kita enggak dikeluarkan atau malah dipromosikan itu mujizat. Ya. Kita akan ya, walaupun saya sebenarnya enggak setuju ya dengan pendapat Bapak, Ibu, tapi kita tahu dia atasan kita. Dia yang memberi perintah bukan kita. Nanti kalau kita jadi pemimpin, ya baru kita perintah anak buah. Ya, kita dilatih dulu. Jadi begitulah kita kepada Tuhan, tundukkanlah ya, tunduklah kepada Tuhan kata ayat 7 kan. Tunduklah kepada Allah, tempatkanlah diri kita ini anak buah Tuhan. Bukan kita selevel sama Tuhan atau kita pemimpin Tuhan. Makanya kadang-kadang dalam doa ya kan, kalau makin kita berdoa ya, memang ya di satu sisi iman, di satu sisi kan kita ngerti kita ini memohon sama Tuhan bukan perintah Tuhan. Makanya bahasa kita kan kiranya Tuhan dengar doa kami kan. Bukan bahasa perintah-perintah Tuhan. Ya Tuhan berkatilah ini orang Tuhan. Ini. Kita pikirkan siapa Tuhan itu. Makin lama kita belajar kepada soal Tuhan kan, makin kita belajar ya Tuhan kiranya mohonlah Tuhan. Kemurahan-Mu lah Tuhan. Karena makin kita belajar kan, iya ya, bukan aku perintah-perintah Tuhan. Mohon kemurahan Tuhan. Kalau kita kepada contoh ayat yang ke-13, ini masih dalam konteks itu ya Bapak Ibu sekalian ya, tentang kerendahan hati, merendahkan diri kita ya kepada Tuhan. Yakobus pasal 4 ayat 13. Jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Kemegahan congkak.
Memang kan di satu sisi kita diajari menjadi orang yang berdikari ya, mampu ya berdiri di atas kaki sendiri, gampangnya gitu kan. Orang yang mandiri, bisa berbuat dengan diri kita sendiri. Dan ketika kemampuan untuk mandiri itu kita dapatkan, ketika manusia semakin mapan dalam segala sesuatu. Kalau misalnya Bapak Ibu sekalian ya, kita baru di Jakarta ini, maka normalnya kita akan banyak tanya. Kita tanya sama saudara kita yang sudah lebih dulu ya, kita tanya sama teman kantor kita ya. Tapi makin lama kita di Jakarta, kita akan semakin mapan dalam hal ya, taruhlah kita bilang lokasi. Kita enggak akan bertanya lagi ya. Sehingga kadang-kadang kan saudara kita itu yang taruhlah kita bilang yang membawa kita ke Jakarta atau yang kita tumpangi untuk sementara di Jakarta ya, itu tadinya kan akan selalu tahu kita mau kemana. Karena apa? Kita selalu tanya. Tapi berjalan waktu, maka dia jadi nggak tahu lagi kemana. Kenapa? Kita udah nggak tanya lagi. Kenapa? Kan tadi saya bicara dulu mapan, kita makin tahu, makin ada kemampuan di kita. Dan kadang-kadang Bapak Ibu sekalian itu juga terpraktek kepada Tuhan. Ini kalau kita baca ayat-ayat ini kan ini orang yang mapan. Ini orang yang pinter. Ini orang yang punya modal. Ini orang yang sekolah. Kalau dia orang yang tidak mapan, tidak mampu, ini pasti dikit-dikit Tuhan. Tapi kalau orang seperti ini Bapak Ibu sekalian ya, karena apa? Kan dia sudah pikirkan semua. Saya waktu baru tahu ya Bapak Ibu sekalian ya, ternyata ya saya bukan pengusaha kan, tapi baru tahu saya ya, teman saya ada beberapa kan, mereka sebelum bikin usaha udah tulis semua ternyata. Baru tahu saya, pikir saya sehari mesti dapat berapa. Misalnya dia buka toko apa begitu ya, dia tulis kalau supaya bisa balik modal sehari mesti laku 20 bungkus. Lalu disurveinya, kira-kira laku enggak ini 20 bungkus? Oh, saya pikir dulu saya pernah jual kue Bapak Ibu sekalian. Saya enggak survei. Pokoknya saya jual aja. Ya, oh rupanya gitu ya orang bisnis. Tapi kan ya aku bukan pebisnis, aku pendeta. Yang penting aku tahu semua disiapkan. Indomaret Bapak Ibu sekalian ya, Alfamart sebelum dia buka, dia survei ini jalan berapa ribu orang lewat dalam berapa ya, 5 menit kah atau 10 menit. Kalau enggak sampai segitu dia enggak buka. Ya, dia lebih bagus hilang duit survei ya sekian puluh juta daripada buka tutup, itu malu-maluin perusahaannya, namanya, brandnya itu. Jadi enggak asal main aja udahlah kalau ini tutup lagi. Enggak bisa begitu Bapak Ibu sekalian. Bicara apa itu? Itu kan mapan, mereka mapan. Kenapa bisa mikir gitu? Ya sekolahnya tinggi kan. Pasti direkturnya orang-orang yang punya kapasitas. Dihitung ya, lalu ditunjuk. Pernah satu pengusaha tunjukkan sama saya, lihatlah om katanya ya, di atas kertas saja rugi. Ngapain aku kerjain katanya. Iya, enggak butuh iman di situ, aku bilang. Iman itu untuk hal-hal Tuhan saja. Di atas kertas rugi, ngapain lagi aku buka katanya. Ya, jadi dia coret-coret, pantas orang ini bisnisnya maju, pikir saya. Ada orang bisnis yang enggak dipikirin gitu ya, coba aja. Ya habis itu tutup. Ya karena di atas kertas saja rugi. Balik lagi kita Bapak Ibu sekalian ya, kita bicara kenapa manusia ya di akhir hari kita ini akan sombong. Karena apa? Kita harus akui kemampuan semakin bertambah-tambah. Referensi kita makin bertambah. Kita hidup dalam zaman yang ini otak makin pinter. Teknologi makin maju. Sehingga kemudian membuat orang berpikir bahwa setelah dia survei, setelah dia ya secara kemampuannya manusiawi itu semua oke, ya di atas kertas tadi saya bilang untung gede, jalan. Dia sudah survei kota anu ya, di situ bisnis ini yang cocok, ya di situ perjalanan seperti ini, modalnya sekian saya punya ya, lalu lebih dari modal juga aku punya, pegawai semua apa, buka.
pasti untung. Ini kan bicara ya, kalau perusahaan kita kecil Bapak Ibu sekalian nggak akan ngomong gini. Tapi kalau perusahaan gede, di awal dia udah ngomong target kita tahun ini berapa ya kata. Itu perusahaan besar. Ya kalau perusahaan kecilnya yang dijual cuma cabai sayur nggak ngomong kayak gitu. Ya nanti kita lihat aja lah untung hari ini berapa. Tapi kalau perusahaan besar dia ngomong ya kan ini target berapa. Kan bicara soal apa namanya ya, kemampuan itu. Tapi Bapak Ibu sekalian, di mata Tuhan itu adalah kesombongan. Kita dalam segala sesuatu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya. Itu. Kerendahan hati bicara soal apa ya? Tahu bahwa segala sesuatu hanya terjadi karena kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Sehingga dalam segala sesuatu Bapak Ibu sekalian, kita akan meminta kehendak Tuhan. Kita akan datang, Tuhan kehendak-Mu, Tuhan mohon penyertaan-Mu, mohon belas kasihan-Mu, mohon berkat-Mu. Walaupun secara manusiawi ya, kemampuan manusiawi tadi ya, mampu, bisa, ini untung. Ya, berdagang kita untung. Secara manusiawi kita bisa, kita kerjakan. Jadi saya nggak katakan orang rendah hati, Bapak Ibu sekalian ya, adalah orang yang ya nggak perlu hal-hal yang itu, manusia kepintarannya dia misalnya kalau melayani nggak perlu latihan, oh itu rendah hati, bukan. Tapi dia latihan, tapi dia menganggap oh latihan aja nggak bisa, minta kehendak Tuhan, minta berkat Tuhan, minta penyertaan Tuhan. Jadi bukan orang rendah hati mau berbisnis ya, udah kita berdoa aja ya, nggak perlu survei, nggak perlu lihat, bukan. Sekali lagi, hal itu harus kita lakukan, tapi ya yang paling utama kehendak Tuhan. Ya. Jadi jangan juga kita istilahnya ya dengan alasan kerendahan hati, maka hal-hal yang otak kita ini ya, pengetahuan kita ajarkan itu malah kita nggak kerjakan, bukan begitu juga. Tapi di atas kemampuan otak kita, manusiawi kita tahu semuanya ini hanya sia-sia kalau bukan kehendak Tuhan. Amin Bapak Ibu sekalian ya. Begitu banyak rencana yang sudah disusun matang, bagus, bukan mungkin menghabiskan uang yang sangat banyak dan digagalkan sama corona ini. Selesai kan? Ya. Sudah di booking ya, sudah di ini, gagal sudah. Mau ngomong apa? Siapa yang mau dilawan? Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, tunduklah kepada Tuhan. Rendah hati itu bicara soal ya, kalau kita lihat deskripsi Yakobus ini ya, bahwa segala sesuatu hanya bisa kita kerjakan kalau Tuhan menghendakinya. Jadi dalam segala sesuatu mari kita datang pada Tuhan. Tuhan, mohon kehendak Tuhan. Ya, mohon kehendak-Mu. Aku mau buat ini loh Tuhan. Ya, kita pun bicara, semuanya itu karena kehendak Tuhan. Ketika kita berhasil Bapak Ibu sekalian, kita sesuatu rencana kita terlaksana, kita bisa ngomong semuanya itu karena kehendak Tuhan. Semuanya itu karena berkat Tuhan. Semuanya itu ya karena Tuhan ya menghendaki ini terjadi. Menghendaki usahaku ini berjalan. Menghendaki ya usahaku ini bertambah. Lalu kita maju lagi Bapak Ibu sekalian ya. Kalau kita baca dalam Lukas pasalnya yang pertama, bicara rendah hati tadi ya. Lukas pasalnya yang pertama, tunduklah kepada Allah. Jadi kerendahan hati, orang rendah hati adalah orang yang tunduk, menempatkan dirinya di bawah Tuhan ya, di bawah kendali, di bawah kuasa Tuhan. Lukas pasalnya yang pertama, ayat 38. Mari kita baca. Lukas 1 ayat 38. 1, 2, 3. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ini bicara kerendahan hati kan. Bagaimana orang rendah hati ya? Tadi menurut Yakobus ya, orang yang minta kehendak Tuhan, segala sesuatu terjadi bagi dia ya, itu karena kehendak Tuhan, bukan karena hebat dia. Yang kedua kita lihat ya, keterangan dari Maria yang melahirkan Tuhan Yesus. Kan malaikat datang. Kan yang diminta malaikat itu sesuatu yang
Berat Bapak Ibu sekalian, sangat berat. Ya. Maria akan hamil ya di luar nikah. Apa pandangan Yusuf tunangannya? Itu kan berat, sangat membutuhkan pengorbanan. Yang secara manusia, berat amat ya. Tapi itu kerendahan hati. Merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Apa yang dia omongin Maria? Aku ini hamba Tuhan. Ya apa yang malaikat itu katakan ya sebagai pembawa berita dari Tuhan, ya jadi ajalah. Itu kerendahan hati Bapak Ibu sekalian. Kalau kita bicara makanya ya mungkin mudah untuk disebutkan, tapi begitu dipraktekkan. Ketika Tuhan mengendaki sesuatu yang berbeda dengan kehendak-Mu gimana? Ketika Tuhan meminta engkau ya kita berkorban gimana? Ini kan Maria berkorban ya. Nama baiknya hancur ya. Orang ya kalau kita baca kisahnya Yusuf aja kan rencana awalnya ceraikan. Ini apa-apaan tunanganku ini? Ya. Kok bisa hamil dia ini, dari siapa dia? Selingkuh dia, berzina dia ini. Ya kan Yusuf kalau bukan dikasih tahu Tuhan kan nggak tahu. Ini yang penting kan faktanya Maria hamil. Dan bukan dari dia. Bagaimana nama Maria di hadapan orang tuanya, ya, di hadapan keluarganya. Dan kita ingat, kita jangan pikir mereka ada di kota besar seperti kita Jakarta. Bayangkan di kampung Bapak Ibu sekalian. Kan saya katakan ya, kampung itu Bapak Ibu sekalian orangnya aja bisa kehitung. Ya. Anaknya wisuda aja orang tahu. Saking apa ya? Ya itulah dunia kampung kan. Hanya berapa kakak di situ. Ya. Dan hanya itu aja yang mereka urusin kan. Jadi pasti memalukan apa yang terjadi pada Maria ini. Kan kita jangan bicara dulu, oh ini kan nanti akhirnya dijelaskan. Iya benar. Tapi ini kan baru permulaan. Waktu Tuhan datang ya kepada Maria dan katakan, Maria kamu harus seperti ini. Kan Maria bertanya, bagaimana aku perawan bisa hamil? Ya. Kan saya berapa kali sampaikan ini ya di ilmu kedokteran nih sampai sekarang nggak tahu ini gimana. Ya memang karena Tuhan. Ya walaupun sudah maju ilmu kedokteran sekarang Bapak Ibu sekalian, tapi kagak mungkin ya seorang wanita ya bisa hamil ya tanpa ada prianya. Ya, enggak mungkin. Tapi itulah firman. Itulah kehendak Tuhan. Ya, Maria hanyalah sebagai apa ya? Tempat dia di mana Yesus itu lahir. Allah itu menjadi manusia. Memang kalau mau dijelaskan dengan otak kita susah ya, karena ya hal-hal yang ilahi gimana kita mau mengerti. Sedangkan pelajaran aja kadang-kadang sulit dimengerti. Iya kan Bapak Ibu sekalian, kita udah pikirin, kita serius, ini kemana ini pelajaran. Kadang-kadang gak ngerti juga. Dia ngerti enggak? Ulang lagi Pak, kita bilang, ulang lagi Bu. Dia ulang lagi, ngerti enggak? Ya udahlah, katanya berdoa aja udah capek, mungkin panas otakmu itu ya, besok kita lanjutin lagi. Ya kan? Hang juga, gak ngerti juga gimana mau bilang. Apalagi halal ilahi lah. Tapi itu rendah hati Bapak Ibu sekalian. Kita belajar ya, kalau kita mau diangkat Tuhan, saya katakan, kita mau diberi anugerah Tuhan, kita bilang sama Tuhan, ya Tuhan, aku ini kan hamba. Ingatlah diri kita ini hanya jongos, hanya hamba. Kita bukan bosnya Tuhan. Walaupun ya kita banyak kadang lagu bilang kita sahabat Allah, ya betul ya, kita sahabat Allah. Tapi ingat kita hamba Allah juga. Kita jongosnya Tuhan, budaknya Tuhan kalau pakai bahasa dulu. Yang kalau kita sadar enggak ada pilihan selain taat. Tapi kadang-kadang kan Bapak Ibu sekalian ya yang kita lihat ya pada prakteknya. Ya, kebebasan itu dipakai kita untuk tidak menuruti kehendak Tuhan. Kadang-kadang berkat Tuhan berikan bukan untuk kita pakai melakukan kehendak Tuhan, malah sesuatu yang kita tahu enggak cocok dengan firman Tuhan. Penggunaan berkat itu kah? Ya. Malah diberkati jadi sombong, jadi lupa Tuhan. Jadi Maria mengajarkan kepada kita, ketika kita mau tahu arti kerendahan hati ya, maka di hadapan Tuhan, di hadapan firman, enggak ada pilihan. Aku ini hamba Tuhan. Aku ini budak Tuhan. Jadilah kepadaku sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Yang ketiga, Filipi pasal 2, kita harus melihat kepada Tuhan Yesus kita. Filipi pasalnya yang kedua,
Filipi pasal 2 ayatnya yang ke, saya langsung saja ya, ayatnya yang ke 8. Jadi kita diperintahkan untuk menaruh pikiran dan perasaan Kristus. Jadi bersikap, berpikir, berasa seperti Kristus. Dan salah satu pikiran dan perasaan Kristus itu ayatnya yang ke 8, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Kadang-kadang gini Bapak Ibu sekalian ya, ketaatan Yesus kepada Bapa itu membuat orang salah menafsir. Artinya gini, ada ajaran-ajaran sesat yang menyatakan Yesus itu bukan Allah, Yesus itu di bawah Bapa. Jadi Yesus ini hanyalah utusan, ya kayak pesuruhnya gitu ya, suruhan Allah Bapa. Jadi dia nggak sama dengan Allah Bapa. Saking taatnya Yesus. Ya kan ada ajaran sesat yang ngomong seperti itu. Padahal Alkitab ya, coba kalau kita baca Alkitab sendiri mengatakan ya kepada kita bahwa Yesus itu sama dengan Allah Bapa. Ayat 6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ini seumpama tadi saya bilang ya, orang punya saham sama tapi dia ya udahlah, aku tundukkan dirilah, kamu aja ya keputusanmu diikutin. Sehingga orang membuat, oh berarti yang punya saham lebih banyak Bapak ini, padahal enggak sama. Jadi ada ajaran sesat yang menyatakan Yesus itu hanya suruhan. Jadi di bawah. Tapi Alkitab menjelaskan kepada kita, itulah Yesus ya, dalam kesetaraan. Tadi saya katakan dalam kesetaraan, kalau tidak ada kerendahan hati, enggak jadi. Kalau kita bicara teologi nih, ya kan, bicara Alkitab agak-agak ini dikit, ya kan. Ini sekarang kan obatnya supaya manusia selamat kan cuma satu. Harus ada darah yang dikorbankan. Nah, yang kedua, ini obatnya juga kenapa mesti Allah? Yang kedua, darah itu harus tidak berdosa. Nah, sekarang darah siapa yang nggak berdosa? Kan nggak mungkin darah binatang, itu udah nggak mungkin banget dah. Masa binatang tebus manusia itu kan nggak masuk akal. Yang lebih rendah tebus yang lebih nggak mungkin. Ya. Kita utang 10 miliar, lalu datang orang yang punya duit 10 juta, inilah 10 jutaku. Ya, mintalah 10 miliar itu ya, lo hapuskan. Orang gila kali ya kan. Harus yang sama dong. Jadi binatang udah kita coret. Nah, manusia sekarang kan yang sama. Yang berdosa siapa? Manusia kan? Oke, caranya supaya kita bisa selamat, enggak masuk neraka. Ya harus ada darah yang dikorbankan. Gampang bicara, harus ada orang yang mati untuk kita. Karena upah dosa kan mati. Binasa. Harus ada yang mati untuk kita. Nah, sekarang kita bicara, siapa yang gak berdosa? Nabi siapa? Gak usah kita bicara kita deh, Bapak Ibu sekalian, kelamaan. Ya. Kita bicara Nabi siapa yang gak berdosa? Ya. Semua berdosa. Ya kalau sama-sama berdosa, sami mawon kata orang Jawa. Gak bisa ada darah, berarti gampang ngomongnya, gak ada darah manusia yang layak untuk dikorbankan untuk menebus dosa manusia lain. Kagak ada. Semua berdosa, semua butuh ya, penghapus dosa itu. Lalu siapa dong? Kalau kita bicara ini, kita bicara teologi ya kan, ya pilihannya tinggal di Allah. Nah, Allah mana nih? Ya, Bapa, Anak, Roh Kudus. Kalau tiga-tiganya Bapak Ibu sekalian, ya kan di tunggal Allah 3 tapi 1 tapi 3 itu, ya. Disitulah Allah Bapa ini saya saja. Merendahkan ya anak-anak itu Yesus. Aku aja Bapa. Ya. Aku aja datang jadi manusia. Tinggalkan sorga. Lahir melalui perawan Maria. Jadi kadang-kadang Bapak Ibu sekalian ajaran sesat menyatakan gak sama Roh Kudus gak sama. Karena apa? Memang kalau kita lihat di Alkitab ya dominan sekali Allah Bapa ini. Tapi kalau kita bicara Tritunggal Allah, itulah kerendahan hati bicara. Karena kalau tidak ada yang mau turun menjadi manusia,
Ya kita mati semua. Saya kembali lagi bicara soal kerendahan hati. Jadi walaupun setara, Yesus itu Allah. Sekali lagi jangan mau disesatkan. Ajaran mengatakan ya Allah Bapa lah Allah. Yesus cuma suruhan. Roh Kudus pengaruh. Itu sesat banget. Ya. Kalau Yesus bukan Allah, mana bisa dia tebus dosa kita? Ya kalau dia hanya manusia, hanya suruhan yang kayak model sekelas nabi, ya, dia juga berdosa pasti. Tapi karena dia Allah, ya nggak mungkin Allah berdosa. Allah ya kodratnya itu kudus adanya. Kalau kita kodrat kita kan dosa. Ya. Makanya kita minta kodrat Allah yang diberikan pada kita. Sekalipun kita pendeta Bapak Ibu, sekalipun tiap hari kita ke gereja, kodrat kita itu dosa. Kalau kita nggak jaga-jaga diri, ya mulut ini gampang berdosa. Pikiran ini. Ya, kan kalau kita nggak mawas diri, nggak jaga hadirat Tuhan itu kan kodrat kita dosa, kan manusiawi kita. Beda dengan kodrat Tuhan. Itu enggak mungkin berdosa, kudus adanya. Makanya inilah proses hidup kita, bagaimana kodrat manusia yang berdosa itu diganti dengan kodrat Allah yang kudus itu. Jadi balik lagi kita ya, saya sebagai contoh terakhir. Yesus merendahkan diri, walaupun dia sama dengan Allah Bapa. Dia Allah, tapi dia kosongkan diri, dia mau jadi manusia. Allah jadi manusia itu turun. Sebagai manusia pun dari Bapak Ibu sangat merendahkan dirinya. Hanya dia nggak lahir sebagai anak raja loh, ya di istana begitu kan banyak kerajaan waktu itu. Kenapa nggak lahir sebagai anak raja Romawi aja yang lagi berkuasa? Emang nggak bisa? Oh bisa, dia Allah kok. Kok dia lahir ya dari keluarga tukang kayu sederhana, Yusuf Maria, ya cuma tukang kayu. Kenapa nggak lahir dari pengusaha yang kaya raya? Itulah dia merendahkan dirinya. Lalu matinya merendahkan diri lagi. Kenapa enggak mati ya? Kalau kita disuruh mati, mau enggak kita mati cara ditembak? Aduh tuh. Semua berita duka cita telah meninggal dengan tenang. Enggak ada meninggal dengan buru-buru. Pada waktu meninggal, hosanya kan nafasnya. Tapi kita tulis telah meninggal dengan tenang. Padahal enggak tenang ya. Kata, jangan. Ada orang mati gitu kan. Katanya, kenapa Pak? Udah disitam katanya, kejar aku. Kita doain dalam nama Yesus. Udah Pak, udah jadi putih katanya. Ya pergilah Pak ya. Udah Yesus yang jemput ya, kita bilang. Mudah-mudahan gak salah. Ya, mana tahu dia cuma pakai baju putih sebentar dijemputkannya, habis itu dibukanya lagi hitam juga, ya kan? Ya kan nggak tahu Bapak Ibu pernah, kalau saya yang melihat ada juga kok orang meninggalnya nggak dengan tenang, kesakitan meninggal ya, udah gini, gitu aja, digini-giniin pun mulutnya nggak bisa juga. Ya. Tapi kita tulis ya iklan, ya di apa itu ya, telah meninggal dengan tenang. Jarang kita berani tulis meninggal dengan kesakitan Bapak kami ini. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, mati cara disalib itu kan matinya pemberontak, matinya orang hina, dan itu dipilih Tuhan. Itu bicara kerendahan hati. Kadang-kadang Bapak Ibu sekalian manusia, ya merasa dirinya kan nggak mau ya kan dilihatnya. Nggak pantas ya dilakukan untuk dia. Tapi Yesus sudah sangat tidak pantas sebenarnya itu ya dilakukan kepada Allah. Tapi Yesus mau. Karena apa? Kerendahan hati. Menundukkan diri karena itu adalah perintah Tuhan. Supaya saya dan Bapak Ibu bisa diselamatkan. Dan akhirnya kita bicara bagian terakhir. Allah sangat meninggikan orang yang merendahkan dirinya. Ayat yang ke-9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Waktu Yesus mati Bapak Ibu sekalian ya, saya akhiri dengan ini aja. Orang menyangka ya selesailah Yesus. Tapi kemudian Alkitab katakan Allah meninggikan dia. Kenapa? Kalau saya khotbah tentang kebangkitan Yesus, kenapa di Alkitab ya sangat, kalau enggak bisa dibilang hampir tidak ada ayat yang mengatakan Yesus membangkitkan dirinya sendiri, walaupun kita yakin dia Allah, dia bisa. Kenapa ayatnya, apalagi
Setelah kebangkitan Bapak Ibu sekalian, itu coba perhatikan ayatnya, Allah membangkitkan dia. Itu ayat yang banyak kali dituliskan. Kenapa kebangkitan Yesus itu disebutkan sebagai perbuatan Allah Bapa? Kenapa enggak perbuatan Yesus sendiri? Ini kita maknai. Itulah Allah meninggikan. Orang kan menganggap Yesus itu sangat rendah, ya enggak bisa lawan orang Romawi. Ya. Kalau dia berkuasa hebat, lawan dong orang Romawi. Mati, disalib lagi matinya. Kenapa enggak turun aja dari salib lalu mati baik-baiklah datang di atas tempat tidur. Jadi jangan mati sebagai orang disalib begitu. Tapi begitu Yesus mati, Allah membangkitkan Yesus, mengangkat Yesus. Menyatakan kalau kita belajar ya, kisah 2 itu, dengan membangkitkan Yesus, Allah menyaksikan Yesus adalah Tuhan. Yesus Tuhan. Yesus enggak ngomong, Allah sendiri dibangkitkan. Karena tidak ada orang yang dibangkitkan Allah sebelum ya nanti kebangkitan. Waktu Yesus datang. Saya enggak bicara bangkit untuk mati lagi ya. Allah bangkitkan. Dudukkan di sebelah kanan Allah Bapa. Memberikan nama. Kita enggak selamat ya tanpa nama Yesus. Dalam doa kita selalu berdoa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nama itu. Jadi kalau berdoa Bapak Ibu sekalian jangan berdoa tanpa alamat. Berdoa ya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita disuruh berdoa, jangan berdoa aku berdoa dalam nama Bapak Gembala kami David Aritonang, kagak laku. Ya kan? Enggak ngefek Bapak Ibu sekalian. Berdoalah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akhiri doa kita itu, kita taruh dia didasarkan ya di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi ditinggikan oleh Bapa. Barang siapa yang meninggikan dirinya, dia akan direndahkan. Barang siapa yang merendahkan dirinya, dia akan ditinggikan Tuhan. Jadi rendahkanlah diri kita. Anggaplah kita ini bawaan Tuhan. Dalam rencana kita, minta kehendak Tuhan. Ya. Dalam berhadapan dengan firman Tuhan, tundukkan diri kita. Ya. Sekalipun ya hal itu membuat ya kayaknya bagi orang ya nggak ada, kalau di bahasa Inggris Filipi itu kalau kita panjang lebarkan no reputation katanya. Reputasi tahu kan, nama baik, citra, pencitraan, brand. Kalau kita bicara bisnis brand, ya, mereknya itu kita tahu udah merek itu udah mantap itu. Ya. Kalau Mike ya Blick Sure katanya udah nggak usah pusing. Ya. Tapi kalau merek apalah nggak ini kan orang nggak ada merek ini, belum ketahuan gitu. Tapi kalau ada brand ya, namanya, ya, mereknya, no reputation katanya Yesus itu. Orang ngelihat apaan nih Allah kayak gini. Makanya kan kalau kita panjangin, kenapa orang Yahudi gak percaya? Karena gak ada brandnya. Masa Allah ya seperti itu lahir di kandang ya, gak bisa turun dari salib, itu mereka gak percaya. Tapi bagi kita itulah kerendahan hati. Yesus mentaati Bapanya dan dia ditinggikan. Saya percaya kita semua ya, kalau kita mau merendahkan diri kita, Tuhan akan mengangkat kita semua Bapak Ibu sekalian. Menurut orang mungkinnya, oh bodoh amat kamu lakuin firman Tuhan. Bagi kita enggak. Aku mau merendahkan diriku dan Tuhan akan meninggikan kita. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua Bapak Ibu sekalian. Kita nyanyikan pujian segala perkaraku kuserahkan padamu. Jika kau yang membuka pintu, tiada yang dapat menutupnya. Jika Tuhan yang mengangkat kita, tidak ada yang bisa merendahkan kita. Segala perkaraku kuserahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Jika kau yang membuka pintu,
dari awal. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di dakimu, Allah pembelaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tak ada yang dapat merendahkanmu. Kita hidup di antara orang-orang yang sombong, yang menganggap dirinya lebih dari orang lain. Tidak ada penundukan diri. Masing-masing merasa dirinya berkuasa, dirinya yang memerintah. Jarang orang yang mau memberi dirinya diperintah. Dan kadang-kadang sifat ini tertular kepada bagaimana kita bersikap kepada Tuhan. Tapi hari ini kita mendengar firman Tuhan, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan meninggikan kita. Libatkan Tuhan dalam rencana kita, karena semuanya hanya terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Tundukkan diri kita. Walaupun kita merasa firman Tuhan itu menuntut pengorbanan bagi kita, tapi anggaplah diri kita budak di hadapan Tuhan. Tidak ada pilihan selain melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan kalau kita merendahkan diri, Tuhan akan mengangkat kita. Dan kalau Tuhan mengangkat, tidak ada yang bisa merendahkan kita. Banyak orang berusaha angkat diri sendiri, atau banyak orang berusaha mengangkat seseorang, tapi ternyata kalau bukan kehendak Tuhan, orang itu tidak bisa terangkat. Tapi kalau Tuhan yang mengangkat kita, Tuhan mengangkat Daud dari gembala kambing domba menjadi raja orang Israel yang hebat. Saya percaya Tuhan pun akan mengangkat kita semua menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Kalau ada kerendahan hati, penundukan diri kepada Tuhan, menganggap diri kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kakimu. Haleluya. Allah pemeliharaaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tak ada yang dapat merendahkanku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada
mau menerima anugerah Tuhan, menerima berkat Tuhan. Biarlah ada kerendahan hati, penundukan diri kepada Tuhan. Oh, ada ketaatan kepada firman. Ajari kami, biarlah jemaat ini menjadi jemaat yang taat, dengar-dengaran pada firman, tidak menganggap dirinya bijak. Walaupun firman Tuhan memerintahkan kami untuk berkorban, tapi kami lakukan karena ada ketaatan, penundukan diri kepada firman. Tolonglah kami Tuhan, kami mau diberkati Tuhan. Dan berkat Tuhan datang kepada orang-orang yang rendah hati. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami mau menjadi anak-anak-Mu. Kami mau Tuhan menjadi pemberi bagi kami, bukan menjadi lawan kami. Dan firman-Mu mengajarkan kepada kami, orang yang rendah hati, orang yang menundukkan diri pada Tuhan, orang yang taat kepada Tuhan, orang yang melibatkan Tuhan dalam segala rencana pekerjaan hidupnya, dialah orang yang rendah hati, dialah yang akan menerima berkat Tuhan. Dan biarlah kami memenuhi kriteria itu Tuhan. Biarlah semua jemaat yang datang adalah orang yang taat firman, apapun firman itu. Yang mungkin pendapat kami setuju atau tidak, tapi kami mau taat karena kami tahu Tuhanlah atasan kami, bukan kami. Kami hanyalah budak, bukan kami tuannya, tapi Engkaulah Tuhan Yesus sebagai Tuhan kami. Sehingga apa yang ditulis oleh firman, apa yang diperintahkan Tuhan, itulah yang kami kerjakan. Dan kami menyerahkan rencana, niat, cita-cita kami ke dalam kehendak Tuhan. Kalau Tuhan izinkan, kalau Tuhan kehendaki, maka kami akan dapat melakukannya. Ajarilah kami Tuhan kerendahan hati, merendahkan diri kami, hati kami kepada Tuhan, tapi juga punya kerendahan hati terhadap sesama kami. Tidak meremehkan, tidak menganggap orang lain lebih rendah dari kami Tuhan, tapi saling menganggap orang lain lebih utama dari diri kami sendiri. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Doa kami Tuhan, berkatilah kami Tuhan. 1 minggu ke depan, biarlah ada pengajaran firman yang kami dapatkan dan lakukan. Ada peningkatan dalam kerohanian jemaat-Mu Tuhan, pada kami semua Tuhan Yesus. Sertai dalam usaha pekerjaan umat-Mu. Cukupkanlah setiap kebutuhan kami. Berilah kepada kami apa yang menjadi kebutuhan kami sepanjang minggu ini. Berkatilah mata pencarian Bapak Ibu Saudara-saudari Tuhan. Berkati setiap rumah tangga yang ada. Berkati pemuda remaja yang ada. Berkati anak-anak kami semua dalam pendidikan, pertumbuhan mereka. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berkati perjalanan kami pulang, tiba dengan selamat di rumah masing-masing Tuhan. Terima kasih, dan kami tadakan tangan kami. Dengan iman kami terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi kami. Tuhan menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberikan kepada kami kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberikan kami damai sejahtera. Dan berkat-berkat yang berasal daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Allah Anak, persekutuan yang daripada Allah Roh Kudus, kiranya datang dan menyertai kami mulai sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Berkat-berkat ini kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua kita yang percaya sama-sama kita berkata amin. Kita akan memberi bagi Tuhan, kiranya Engkau memberkati aku.